Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Zafira dengan NPM 2467051025. Di video ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata pada minggu keempat, yaitu materi NFAE ke NFA. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu untuk penjelasan teori. Dalam teori bahasa dan otomata, ada beberapa jenis mesin. Yang pertama ada NFA, itu setiap state bisa punya lebih dari satu transisi untuk simbol yang sama. Lalu tidak ada transisi kosong atau epsilon. Yang kedua ada epsilon NFA, NFA dengan epsilon transition. Mirip NFA, tapi ada tambahan transisi dengan simbol E atau epsilon. Transisi E artinya otomatis bisa berpindah state tanpa membaca input. Kita highlight di sini, dia bisa berpindah state tanpa membaca input. Lalu contohnya dari state key 0 bisa langsung ke key 1 lewat epsilon tanpa konsumsi karakter. Kenapa E perlu dihapus? Karena mesin yang lebih sederhana, NFA atau DFA, tidak menggunakan epsilon. Oke. Agar lebih mudah diubah menjadi DFA, biasanya NFA disederhanakan dulu ke NFA. Cara menghapus transisi ENFA ke NFA. Yang pertama, hitung E-closure setiap state. Semua state yang bisa dicapai lewat epsilon termasuk state itu sendiri. Lalu buat transisi baru, lambda tanpa E. Artinya key, dari key ambil semua state yang bisa dicapai lewat epsilon, lalu lihat kemana mereka pergi jika membaca simbol A. Dan yang terakhir, tambahkan semua E-closure dari hasil itu. Oke, ini pengertian artinya dari simbol-simbol yang di sini. Lalu yang ketiga, tentukan state final baru. Sebuah state key menjadi final jika dari enclosure key ada state final lama. Sebuah state key menjadi final jika dari enclosure key ada state final lama. Oke, penting untuk dicatat. Proses ini tidak menghapus state, hanya menghapus transisi E. Bukan simbol input baru, jadi tidak ditambahkan ke alfabet. Lalu jumlah state tidak otomatis berkurang atau bertambah 2 kali lipat, melainkan menyesuaikan hasil konstruksi. Di sini saya sudah mengcopy paste soal. Pertanyaan pilihan ganda, mengapa langkah eClosure penting dalam proses mengubah ENFA menjadi NFA? Pilihan pertama, agar ENFA bisa langsung diubah ke DFA tanpa melalui NFA. Eh, karena alurnya tetap ENFA ke NFA dulu, baru bisa diubah ke DFA kan. Jadi ini salah ya, karena dia bukan jalan pintas, dia tetap harus ubah NFA dulu ke NFA, baru bisa diubah ke DFA. Sedangkan yang ini bisa langsung diubah ke DFA. Pilihan ini salah. Lalu, pilihan yang kedua, apa ini? Karena semua closure memastikan semua perpindahan yang mungkin terjadi tanpa membaca simbol ikut dipertimbangkan. Oke, ini benar ya harusnya karena di sini ada penjelasan transisi artinya otomatis bisa berpindah state tanpa membaca input. Ya, jadi untuk menghapusnya kita gunakan e-closure agar semua kemungkinan perpindahan itu bisa dipertimbangkan. Membaca simbol dipertimbangkan, berarti ini harusnya yang benar kita lihat dulu untuk pilihan selanjutnya untuk mengurangi jumlah state agar lebih sederhana. No, bukan ya, karena e-closure tidak mengurangi jumlah state, ya hanya menambahkan kemungkinan transisi. Jumlah state bisa tetap gitu, bisa lebih banyak bahkan tergantung konstruksinya. Lalu untuk pilihan yang terakhir, karena enclosure digunakan hanya untuk menemukan state awal. Enclosure memang dipakai untuk menemukan state awal, karena state awal baru itu sama dengan enclosure key 0. Tetapi bukan hanya itu, enclosure dipakai juga untuk semua transisi, jadi bukan hanya di awal aja. Jadi untuk jawabannya kita kunci yang ini. Tuh. Oke, sekian video pada materi minggu keempat. Saya akhiri. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.